Siang dok, Ya, saya siang. Heni dari Lampung. Saya operasi lumpektomi April 2016. Pada saat operasi itu di lokasi luka itu ada kulit yang mati. Jadi perawatannya lumayan lama, sekitar 3 bulan perawatan lukanya. Nah sekarang bekas luka itu dia mengkerut gitu dok. Jadi seperti ketarik. Jadi sering terasa nyeri gitu loh dok. Apa solusinya dok? Seperti salep apa supaya dia agak melemaskan yang kekaku dan itu. Kasih dok. Ya, mungkin untuk pertama bisa diberikan vaselin Bu, dioleskan vaselin atau lanolin bisa untuk melemaskan kulitnya. Jadi apply-kan diberikan sehari 2 kali dengan agak sedikit diurut kita lihat. Cuman kalau memang dalam kira-kira 6 bulanan tidak ada perbaikan atau 3 sampai 6 bulan tidak ada perbaikan, mungkin harus dilihat untuk itu sekarangnya. Maaf dok, suaranya kurang jelas dok. Bisa diulang? Skar sehingga harus ada bagaimana. Tapi kalau untuk melembutkan sementara bisa kita pakai dengan lanolin atau vaselin album. Dengeran suaranya? Ya. Nah, tapi kalau itu dalam 3 sampai 6 bulan tidak membaik, maka sebaiknya kita lihat atau berobat ke dokter ya, konsultasi ke dokter untuk dilihat itu memang sudah ada skarnya atau harus revisi skar atau apa untuk mengurangi tarikannya tadi. Saya rasa demikian. Ya, makasih dok. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter Ibu Heni dari Lampung. Untuk raise hand lagi ya dok ya. Dari Ibu Ririn Anantasari. Ibu Ririn silakan langsung ke dokter Danang. Baik, kita menuju ke Ibu Nani Firmansyah. Ibu Nani, silakan Ibu. Terima kasih, dok. Saya ini saya baca di sosial media. Ya. Ada kalau terjadi kutil-kutil kecil yang seperti andeng-andeng sudah sampai ke sekitar leher kan sering ada tuh dok. Kalau kita yang di usia udah senja itu selalu tumbuh kayak kutil-kutil kecil. Nah, apakah itu karena saya adalah penderita kanker? Apakah itu juga merupakan salah satu tanda untuk kanker kulit atau yang sesuai dengan sosial media itu katanya bakteri yang sudah berkembang secara ini gitu sehingga pengobatannya harus khusus. Padahal saya lihat di beberapa orang-orang tua itu banyak sekali gitu yang ada bintil-bintil di badan kayak kutil-kutil sampai kita pergi ke dokter kulit itu dibakarin gitu kan dok. Nah ini apakah itu juga salah satu indikasi atau pertanda bahwa ini juga kanker kulit. Terima kasih dok. Terima kasih Bu. Jadi memang sosial media ini kadang-kadang membingungkan ya Bu ya. Jadi kalau yang di leher atau kadang-kadang ada di ketiak atau bisa seluruh badan itu sebetulnya kita sebutnya skin tag ya Bu ya. Jadi itu memang efek dari aging aja sebenarnya. Jadi karena proses penuaan, jadi tidak ada hubungannya dengan kanker kulit dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau yang lainnya dari kanker payudara. Itu memang normal terjadi pada orang dewasa atau orang sudah di atas 40-an lah Ibu ya. Nah, dan dia memang biasanya cenderung membanyak. Nah, memang efek satu-satunya cara untuk dihilangkan adalah dengan dibuang atau dilakukan tindakan tadi bisa dengan dibakar dengan cutter atau dengan laser. Itu aja dan memang sebaiknya dimulai dari cepat dan jangan dimanipulasi karena kalau dimanipulasi ditarik-tarik atau apa kadang-kadang suka ini, nah itu bisa membesar. Ini itu, tapi dia jinak, jadi tidak akan membuat apa-apa, hanya secara estetik kurang cantik lah. Demikian, tapi obat nggak ada ya dok ya? Mungkin nggak ada Bu, cuma bisa dibuang aja, nggak ada itu obat-obat aja ya. Baik, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Nani. Saya lanjut dulu ke chat box. Ada pertanyaan dari Ibu Nita Susana. Dok,
Bagaimana cara menghilangkan rasa gatal yang luar biasa akibat kulit kering karena suntik Soladex? Saya sudah melakukan scrub seminggu 2 kali, minum vitamin E, menggunakan lotion untuk melembabkan kulit. Namun kulit tetap kering dan terasa gatal. Ada beberapa pertanyaan yang sama dengan Ibu Nita Susana. Ini pertanyaan yang menarik, Dok. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Jadi tentunya kalau sudah berbagai macam hal yang dilakukan atau yang dicoba yang ada di over the counter itu sudah tidak bisa, tentunya sebaiknya berkonsultasi itu. Tapi kalau Ibu masih mau mencoba, sebenarnya Ibu bisa mencoba dengan tadi, yang paling murah adalah dengan Vaseline. Coba dulu dengan Vaseline, dan bila muncul gatal, Ibu bisa kompres dengan dingin. Jadi jangan kompres hangat, tapi kompres dingin. Ya. Nah, kalau itu kurang baik, Ibu bisa juga sehari 2 kali beli pelembab yang tadi mengandung seramid. Ya, saya mencoba menghindari untuk menyebut merek di sini, tapi banyak kok sebetulnya di apotek Ibu cari itu banyak yang mengandung seramid, itu bisa Ibu oleskan sehari 2 kali, atau pagi pakai itu supaya tidak terlalu lengket, malam Ibu bisa pakai Vaseline yang akan dibawa tidur kan agak lengket sedikit nggak apa-apa. Nah, yang untuk tebal sekali, Ibu bisa tadi, kalau kering sekali, Ibu bisa oleskan malam hari, kemudian Ibu tutup dengan, atau Ibu wrap dengan kaos kaki atau dengan kaos, dengan apa di daerah yang sangat kering, itu juga bisa dilakukan. Ya, kalau itu masih gagal juga, Ibu sebaiknya silakan berobat karena nanti akan ada obat-obat tambahan yang bisa membantu untuk mengurangi kekeringan tadi. Karena sebetulnya ya ini kita karena Ibu tetap minum obatnya tadi, ya Selodexnya itu yang menyebabkan kekeringan, sehingga sebetulnya dokter di sini hanya mencoba untuk memperbaiki supaya Ibu bisa menjalankan terapi dengan kualitas hidup yang cukup baik, tapi keringnya sendiri nggak akan hilang selama Ibu masih memakai obat tersebut. Begitu. Semoga menjawab. Baik, dokter. Terima kasih. Satu lagi ya, Dok, dari chat box. Dari Ibu Ade Yulia. Dok, apa pencegahan untuk pasien hand and foot syndrome akibat oral kemoseloda? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Pencegahannya sebetulnya tidak ada karena itu memang efek dari obat ya. Hanya membuat supaya efeknya tidak terlalu hebat. Yang paling mudah adalah tadi dengan lanolin atau dengan Vaseline album, ya, malam hari dipakai agak tebal, kemudian ditutup dengan kaos tangan atau kaos kaki. Itu dulu dicoba, ya. Bila tidak berhasil atau bila hasilnya kurang memuaskan, maka kalau dari saya nanti akan saya berikan tentunya obat-obat antiinflamasi untuk menurunkan peradangannya tadi, sehingga dia efek samping dari obatnya atau hand and foot syndrome-nya itu akan berkurang. Tapi kalau dicoba dulu dengan Vaseline album dan di wrap malam hari, karena fungsinya wrap itu adalah supaya dia penetrasi pelembabnya jadi masuk lebih dalam. Begitu. Tapi kan dipakainya malam hari saja pada saat sudah tidak beraktivitas. Karena kalau dipakai pada pagi hari kan tentunya nanti menyulitkan untuk beraktivitas. Begitu bisa dicoba. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Yang berikutnya adalah dari Ibu Ririn dari raise hand. Ibu Ririn, silakan. Pertanyaannya langsung ke Dr. Danang. Ibu Ririn Anantasari, silakan. Baik, kita lanjutkan saja. Mungkin Ibu Ririn lagi tidak di tempat. Dok, ada pertanyaan dari chat box lagi nih, Dok, menarik. Ya. Ini dari Mbak Atta yang tadi sudah bertanya melalui raise hand. Dok, serum wajah yang disuntikan, yang digunakan dengan alat facial,
Apakah aman, Dok, untuk survivor? Atau sebaiknya hanya perawatan di permukaan kulit saja? Ada hal khusus yang dilakukankah, Dok, untuk menghindari metastase kulit? Jadi ada 2 pertanyaan ya, Dok, ya, dari Mbak Atta. Silakan, Dok. Baik, kalau untuk serum, yang pertama kita harus tahu apa isi serumnya tersebut. Sebetulnya kalau isinya hanya vitamin C atau hanya yang sering itu alpha hidroksi acid atau apa ya, itu kalau disuntikkan hanya dengan mesoterapi atau jarum yang sangat pendek, itu sebetulnya nggak apa-apa, boleh. Tapi tapi yang paling penting adalah kita tahu apa yang disuntikan itu dulu. Ya kalau tadi bahan-bahannya seperti ada hidrokinon atau ada derivat vitamin A, ya retinol dan lain sebagainya, itu sebaiknya tidak, atau sebaiknya dihindari, lebih baik pakai biasa. Tapi kalau hanya vitamin C atau yang lain boleh. Gitu. Nah, kemudian untuk menghindari metastasis kulit itu ya sebetulnya metastasis kulit itu terjadi bisa macam-macam. Bisa memang ada sel kanker yang sangat kecil sehingga tidak kelihatan yang tersisa, atau bisa dari penyebaran awalnya memang demikian. Jadi karena sebetulnya memang kalau untuk setahu saya, kalau untuk mencegah metastasis kulit itu ya diharapkan dengan pengobatan. Jadi setelah pasca operasi kemudian diobati segera dengan kemoterapi dan pengobatan berlangsung rutin dan lain sebagainya, itu diharapkan kemungkinannya menurun. Tapi untuk betul-betul mencegah 100% tentunya ada hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan. Gitu, Bu. Jadi emang agak ya ada kesulitannya lah. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan dari raise hand ya, Dok, ya, dari Ibu Lisya di Kendari. Ibu Lisya dari Kendari, silakan langsung ke Dokter Danang, Ibu Lisya. Dokter, di sini udah siang, Dok, jam 12. Iya. Pertanyaannya, terima kasih kesempatannya. Apakah seperti saya pasien kanker itu bisa mengkonsumsi madu gitu ya, Dok? Atau mungkin harus dihindari atau gimana? Terima kasih, Dokter. Maaf, Bu, mengkonsumsi apa, Bu, tadi? Madu. Oh, madu. Iya. Madu. Ya. Ya, baik, Bu. Kalau dari sisi saya sebetulnya konsumsi madu untuk penderita kanker itu tidak masalah, Bu. Boleh, Bu. Jadi tidak nanti sebagai antioksidan atau apa juga tidak terlalu bermasalah untuk madu. Oh iya. Ya. Kalau keju, Dok, satu lagi keju, Dok, nggak apa-apa toh, bermasalah juga keju. Keju juga nggak masalah, Bu. Keju juga masih nggak masalah. Ya. Oh iya, terima kasih, Dokter. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita menuju pertanyaan dari IG ya, Dok, ya. Di sini ada Ibu Nova. Ibu Nova bertanya, jadi boleh pakai pemutih kalau ada hitam-hitam akibat pengobatan kanker, Dok? Boleh, asal pemutihnya dari bahan-bahan yang aman. Misalnya bahan-bahannya, salah satu contohnya adalah kacang kedelai atau vitamin C, itu boleh. Tapi kalau pemutihnya dari bahan-bahan seperti hidrokinon atau bahan-bahan yang lain yang berbahaya, tentunya sebaiknya tidak. Baik, Dok, terima kasih. Dari IG lagi ya, Dok, ya, Ibu Sofia. Penyintas itu bisa cantik lagi nggak sih, Dok? Butuh effort yang keras ya, Dok? Begitu, Dok, pertanyaannya. Cantik itu kan cantik itu kan dari dalam ya, Bu, ya. Jadi tentunya bisa lah dalam kita mengeluarkan inner beauty-nya. Nah, tapi tentunya kalau untuk perawatan kita bisa mengembalikan
semaksimal mungkin ya. Dan itu boleh dilakukan karena jadi gini, sebetulnya di Darmais itu kita saat ini kita juga mengembangkan polikosmetik. Zaman dulu sebetulnya sudah ada itu polikosmetik di mana pasien yang dirawat bisa cuci rambut, bisa facial gitu ya, tapi sempat berhenti dan sekarang akan kita kembangkan lagi karena juga dengan perawatan-perawatan lain dan tentunya supaya penderita kanker terutama ibu-ibunya tentunya kan itu akan meningkatkan kualitas hidup ya. Tindakan-tindakan itu akan memberikan rasa tenang, rasa nyaman sehingga juga dalam menjalani terapinya tentu diharapkan dapat menghasilkan terapi yang lebih baik. Jadi bisa cantik lagi dan lain sebagainya, tapi itu juga harus dari dalam ibu sendiri harus merasa cantik sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi dokter melihat kami penyintas cantik-cantik tidak dok di Zoom meeting dari ini? tadi nggak ada yang tidak cantik saya lihat Bu. Terima kasih ya dok, senang sekali kami jadi terharu biru gitu ya dok ya. Satu pertanyaan lagi dok dari chatbox ya dok ya, dari Mbak Ani. Dokter, saya mau tanya, saya CA MAME 2 tahun yang lalu dan endometriosis di tahun 2019. Dan sekarang saya sudah menopause dan akibatnya kulit jadi kering sampai saya rasa vagina saya juga kering, dok. Dan saya belum menikah, dok. Bagaimana caranya untuk tidak kering begitu, dok? Apa namanya yang setahu saya yang bisa kalau salah satu dengan menopause yang bisa dicoba adalah dengan terapi hormonal ya. Tapi kalau dari sisi kulit sendiri tentunya seperti tadi pemakaian pelembab ya, pelembab untuk kulit, dan kemudian kalau dari sisi vaginanya sendiri tentunya kalau dia dapat terapi hormonal akan bisa lebih baik. Tapi kalau tidak sebenarnya masih banyak pelumas-pelumas atau hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk membuat daerah wanita tersebut menjadi tidak terlalu kering. Sebetulnya begitu Bu. Tapi baik, kalau dok. Baik dok, satu pertanyaan terakhir dok dari chat, ini dari Ibu Erni. Dokter, saya lumpektomi dan sudah selesai radiasi bulan Desember. Sampai sekarang kulit masih berwarna gelap. Waktu radiasi saya dapat resep Yaluset karena kulit saya sensitif, dok. ya, Pertanyaan saya, ya, apakah kulit coklat itu bisa berubah normal kembali, dok? Silakan, dok. ya memang itu butuh waktu Bu, butuh waktu. Dan kemudian bisa kita coba bantu sebenarnya dengan beberapa krim ya. Tapi kalau over the counter mungkin krim-krim seperti tadi yang mengandung vitamin C atau mengandung kacang kedelai, soy itu bisa dicoba. Tapi memang tergantung dari radiasinya ya, sedalam apa radiasinya. Kalau radiasinya memang yang kuat, memang kadang-kadang ya maksimal coklat ya Bu ya. Kadang-kadang untuk kembali lagi ke warna kulit normal itu memang kadang-kadang sulit, tapi bisa dicoba. Kalau untuk over the counter bisa dicoba dengan bahan-bahan tadi, vitamin C atau kacang kedelai, soy. Baik dok, terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Waktu juga sudah berjalan cepat sekali dok. Tak terasa, sahabat Pita Pink, kita sudah berada di penghujung webinar YKPI seri ketiga ini. Tentunya banyak sekali informasi yang kita dapat dari Dr. Danang. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Danang. Dan sebagai penutup, kita kembali ke Ibu Linda Agung Gumelar sebagai penggagas dan inisiasi serial webinar ini. Silakan Ibu Linda, dimohon untuk menutup webinar seri ketiga ini. Silakan Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ona, terima kasih Dokter Danang dan juga teman-teman sahabat Pita Pink yang telah hadir pada acara hari ini. Kalau saya lihat datanya tadi sempat 100 dok yang hadir.
Ya. Jadi cukup banyak peminat dan juga dari chat box-nya ini ada 79 yang bertanya, Dok. Saya kira ini satu prestasi dari tiga kali webinar ini yang tertinggi ya, Bu Ning ya. Iya. 79 pertanyaan karena memang informasi ini sangat dibutuhkan dan kita baru pertama YKPI juga melakukan sosialisasi tentang kulit tadi, perawatan kulit yang kemudian juga ini sangat penting bagi kaum perempuan ya. Karena breast cancer pada umumnya ada pada perempuan. Jadi sangat menarik, Dok. Tadi saya juga senang dokter mengatakan bahwa ternyata semuanya yang hadir ini cantik-cantik. Mudah-mudahan termasuk Amin. Ya, Bu. Jadi jangan pernah putus asa ibu-ibu. Inner beauty semangat. banyak minum air putih, lakukan Iya. olahraga ya Bu Ning ya. Kemudian juga vitamin C, mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, terus kita makan. Jadi dokter mungkin di kesempatan lain kalau dokter berkenan kita berjumpa lagi ya, Dok. Ya, Bu. Silahkan. Satu lagi, Dok, ada yang bertanya yang nanti kami akan seleksi. Kira-kira kalau kita kirimkan ke dokter, apakah dokter berkenan untuk menjawab secara tertulis? Boleh, Bu, boleh. Nanti kami teruskan kepada beliau-beliau yang bertanya. Ya. Dengan senang hati. Matur nuwun pisan, hatur nuhun, Dok. Ibu-ibu para peserta yang saya sayangi, akhirnya kita selesai di ujung acara dari webinar kita yang ketiga kali ini. Kami dapat mengambilkan satu kesimpulan atau harapan bahwa perawatan kulit sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh pasien kanker payudara. Yang kedua, hati-hati dalam memilih skincare karena kulit pasien kanker payudara lebih sensitif dari penjelasan dokter tadi. Dan yang menarik memang lagi sangat tren soal pemutih ya, Dok. Ya. Pemutih yang ada mengandung hidrokinon. Tadi ada teman bilang, Dokter Santi, no way katanya. Jadi jangan gunakan pemutih yang ada materi di dalamnya ada terkandung hidrokinon. Satu ilmu yang sangat baik untuk kami semua. Dan kepada ibu-ibu semua, saya sampaikan bahwa kita masih ada lagi satu webinar minggu depan, tanggal 26 Juni, yang materinya adalah apakah deteksi dini kanker payudara masih dapat dilakukan dengan narasumber yang juga luar biasa, sahabat kita semua, Dr. Kardina. Jadi beliau akan hadir minggu depan. Teman-teman silakan mendaftar, karena memang pendaftarannya ini luar biasa. Baru hari ini dibuka, besok sudah rame. Kadang-kadang kami terpaksa menolak. Dan juga tadi juga ingin saya sampaikan, bulan Juli kami masih ada kegiatan webinar seperti ini yang sedang digodok oleh Ibu Ning Anhar dan Budiastuti Wening. Di sini namanya Budiastuti Wening. Beliau adalah koordinator dari seluruh kegiatan webinar ini. Dan kita mengusulkan di Juli bulan awal, minggu tanggal 10 Juli adalah tentang limfedema. Karena memang inilah yang menjadi topik banyak dibicarakan di WA group kami. Dan banyak teman-teman yang baru melakukan tahapan pengobatan juga mengalami hal limfedema ini. Jadi jangan pernah meninggalkan webinar YKPI kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Danang. Selamat bekerja, Dok. Mudah-mudahan suatu hari kita bertemu ya, Dok ya. Ya, bisa ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih kepada Bu Ona, terima kasih kepada tim yang telah bekerja untuk berlangsungnya kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Ibu-ibu, dengan demikian dan Bapak, terima kasih acara kita pada hari ini telah selesai. Dan kami sekali lagi menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Bu Linda. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih sahabat Pitaping semua yang telah mengikuti webinar baik melalui aplikasi Zoom ataupun live IG Story. Bagi yang ketinggalan, dapat mendapatkan informasi dari Dr. Danang. Jangan khawatir, sahabat Pitaping dapat melihatnya di website, YouTube, Facebook, IG, YKPI. Jangan lupa follow dan subscribe untuk platform dari YKPI. Kami dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu Ona. Seri keempat minggu depan. Salam sehat, saling jaga, saling peduli.